Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap setia, tetap tekun, tetap antusias, dan tetap jaga hati tentunya. Karena hati kita lah yang menentukan keberadaan hidup kita. Kita sedang belajar terus bagaimana membangun yang namanya hati hamba. Kita perlu mengembangkan sikap dan memiliki yang namanya hati Tuhan yang adalah hati hamba. Karena Yesus, dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang doulos, sebagai seorang yang ditawan, dipenjarakan, mau mengikuti apa kehendak Bapaknya, bukan mengikuti kehendaknya sendiri. Karena itu kita ingin belajar poin yang berikutnya, bahwa hati hamba bicara tentang bahwa kita perlu bekerja dan menganggap apa yang kita lakukan untuk Tuhan adalah sebuah kehormatan. Sehingga ada nyanyian berkata, kerja buat Tuhan selalu manise. Jadi hati hamba itu kita bisa melihat bahwa melayani atau bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Orang yang memiliki hati hamba, dia akan bersukacita ketika melakukan tugasnya. Karena itu hamba itu berkata, setelah dia melakukan tugasnya yang dari pagi mungkin sampai malam, sampai selesai menyediakan makanan. Dan apakah tuannya berterima kasih? Tidak. Dia berkata, ya kalau aku bisa melakukan ini, aku cuma hamba yang tidak berguna. Terima kasih, aku boleh diberi kepercayaan. Karena itu kita tidak boleh hitung-hitungan dalam pelayanan, apalagi sampai minta dibayar. Banyak gereja, saudara, dia harus diukur dengan uang. Pelayanan tidak bisa diukur dengan uang. Pelayanan seharusnya tidak dibayar dan tidak bisa dan tidak mampu dibayar. Karena pelayanan kita itu adalah seharga Tuhan Yesus Kristus. Karena itu seorang hamba, seorang yang memiliki hati hamba, dia melihat pelayanan adalah sebuah kehormatan. Sama seperti abdi dalam, pelayan yang melayani di keraton. Dia tidak penting bayaran, karena dia melihat, dia bangga, dia bersyukur bisa melayani sang sultan. Seharusnya ketika kita melayani Tuhan, kita harus mengerti prinsip ini. Sehingga pelayanan saudara-saudaraku kita tidak dihargai, tidak masalah, tidak dibayar, tidak masalah. Banyak gereja sekarang menstandarkan ukuran-ukuran pelayanan dengan berapa bisa dibayar. Ya, kita dibayar nggak dibayar bukan persoalan, karena bukan itu tujuan sebuah pelayanan. Karena itu hati hamba adalah hati orang yang mau melayani dengan tanpa komplain, tanpa dinilai, tanpa dibayar. Ya. Kalau ada orang memberkati itu bonus, itu bukan tujuan. Karena melayani Tuhan itu sendiri merupakan kemurahan. Karena itu orang yang memiliki hati hamba, dia akan bersukacita ketika melakukan tugasnya. Karena dia tahu itu sebuah kehormatan, bukan beban, bukan masalah. Sehingga dia tidak komplain, apalagi protes. Karena dia sungguh-sungguh bisa menikmati perintah tuannya. Karena itu apakah Bapak Ibu merasa melayani Tuhan adalah satu beban atau sebuah kehormatan? Ya. Kenapa ada orang, saudaraku, melayani, dia menganggap melayani adalah sebuah beban? Ya, bukan sebuah kehormatan. Dan ini penting sekali bagaimana kita bisa mempraktekkan dan berkata aku cuma seorang hamba. Karena itu ada perbedaan yang jelas. Melayani Tuhan atau sekedar melayani pekerjaan Tuhan. Perbedaannya terletak pada fokus hati kita. Ya, melayani Tuhan fokusnya pada mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sedangkan melayani pekerjaan Tuhan berfokus ya menyelesaikan daftar pekerjaan pelayanan. Sehingga terkadang kita merasa dikejar-kejar waktu, kita merasa jadi beban. Melayani Tuhan adalah menghasilkan buah-buah roh. Melayani pekerjaan Tuhan menghasilkan kelelahan yang panjang, capek, ya, tertekan. Melayani Tuhan tidak menuntut penghargaan. Melayani Tuhan tidak menuntut pengakuan. Ya, hebat atau tidak hebat, dihargai atau tidak dihargai. Ya, seringkali banyak orang Kristen atau pelayan-pelayan Tuhan terjebak dalam dilema kedua hal ini.
Dan kadang-kala ini sangat tipis, sulit untuk membedakan keduanya ketika kita disibukkan dengan begitu banyak aktivitas, rutinitas dan tuntutan. Ya, antara pelayanan, melayani Tuhan menjadi begitu melelahkan, menguras emosi. Melayani Tuhan akhirnya menjadi beban yang berat, bukan sebuah kehormatan. Jadi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah seorang hamba. Identitas kita dalam milik Tuhan. Kita bersyukur kalau bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena kita memang sudah dibeli. Harganya lunas dibayar. Kita berhutang kepada Tuhan. Saya ketika menyerahkan diri kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa balas kasih-Mu. Ini hidup saya, pakai saya. Selain melayani Tuhan bukan karena tujuan apapun, tetapi saya merasa kasih-Nya itu memang gak bisa dibayar, gak bisa dibalas dengan apapun selain saya memberi hidup saya. Karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Penebuskan Kristus, kematiannya di atas kayu salib adalah anugerah yang seharusnya kita tidak layak terima. Ya, tetapi sebagai seorang hamba kita tidak mengharapkan ya terima kasih ketika kita melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Tuhan sebenarnya bisa memakai siapa saja. Dia bisa pakai apa saja. Keledai dia bisa pakai, batu dia bisa pakai untuk memuji Tuhan. Ya, karena itu siapa? Kita nggak perlu mendapatkan terima kasih. Justru kita yang berterima kasih kalau kita bisa dipakai Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja bisa digunakan. Karena itu kalau Dia memakai kita, kita bersyukurlah. Kalau Tuhan memilih kita, kita bersyukurlah. Karena kita mendapatkan kehormatan. Kalau kita bisa dipakainya. Kalau kita dipilihnya, itu adalah sebuah kehormatan melayani Tuhan. Karena itu kita perlu menyadari bahwa melayani tidak lagi terasa, bukan lagi beban, melainkan adalah sebuah kehormatan yang kita terima dengan sukacita sekalipun sulit dan berat. Kita punya banyak contoh David Livingstone. Kita punya contoh Monson Lehman, No Manson, misioneri. Mereka bahkan mati sekalipun itu adalah sebuah kehormatan. Karena tidak semua orang bisa mati syahid. Paulus berkata, kalau dia bisa menderita karena Kristus, penderitaan yang kualami tidak sebanding dengan apa kemuliaan yang akan aku terima di kemudian hari. Karena itu, saudara, hati hamba bicara tentang kita mengerjakan apa pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan adalah sebuah kehormatan. Karena itu memang desain Tuhan untuk kita. Kita adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia ada, kita sudah ada. Dan Tuhan desain untuk kita ketika ada lahir di dunia. Bukan karena kehendak kita, kehendak papa mama kita. Bukan karena kehendak siapapun. Kita ada di dunia karena kehendak Allah. Dan Allah mau kita mengerjakan pekerjaan yang telah diciptakan sebelumnya. Karena itu apakah engkau sedang mengerjakan pekerjaan Allah dengan benar? Kalau kita mengerti prinsip ini, betapa bersyukurnya kita kalau kita bisa terlibat. Pelayanan sekecil apapun, mungkin cuma penerima aser, cuma saudara membersihkan WC kamar mandi, saudara cuma menjadi penerima tamu, saudara mengunjungi orang-orang yang sakit. Pokoknya apa saja yang kita kerjakan, kalau itu berkaitan dengan Tuhan, harusnya kita bersyukur dan berterima kasih. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Ingat, apa yang kita dapatkan akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita lepaskan di dalam kekekalan, apa yang kita kerjakan untuk berdampak pada kekekalan, itu akan mengikuti kita pada akhirnya. Kiranya hati hamba yang adalah melihat sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu bersukacitalah kalau saudara dipercayakan melayani. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Biar hati Tuhan ada di hati kami pada saat ini juga. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.